Ini bentar lagi jatuh ke bawah sana. Udah gitu entah di mana disampaikan atau tidak, yang jelas teman-teman di tongkrongan tuh emang ada yang kering satu. Kita disampaikan, didengar atau tidak atau gimana responnya. Gak lama dari itu ada satu kejadian. Itu soal itunya keren banget. Hai guys, selamat datang di Nirmala Rembulan. Ketemu lagi sama gua Kiki, dan kali ini kita kedatangan bintang tamu. Bintang tamu. Bapak Gema. Maaf nih, belum tidur ngantuk. Iya, biasalah bapak inilah ya. Jadinya mau mulai malam mulu. Nah guys, sebelum kalian dengarkan ceritanya Gema, jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen, dan nyalain lonceng kalian. Ting. Gimana nih Pak Gema? Apaan? Apaan sih? Gimana Pak Gema? Punya cerita apa? Gila, gata-gata sentuh. Oke. Gue pengen nanya aja dulu nih ya. Waduh, kok gue yang ditanya nih? Iya, gue ngeliat setnya agak spooky juga nih ya. Ini gambar siapa sih, Bu? Enggak, saya nanya, kan banyak temen-temen juga nggak tahu gambar siapa, pajang di sini. Ya Allah, Orang kan biasanya kan ada gambar presiden. Saya presenter. Oh iya, maaf ya. Ini kan gue lagi nanya. Oh iya. Di sebelah Bapak ada Dewi Sri Nawangwulan. Oh, jadi sedih terus. Di tengah Raja Siliwangi. Itu, oh Raja sama Prabu. Salah, Prabu Siliwangi. Nggak tahu, gue nggak. Kalau ini ya udah pasti udah semua tahu lah. Siapa ya. itu? Ibu Ratu. Ratu apa? Dari Ada Selatan, foto. iya. Nggak, ya kan sebelum gua bercerita juga pengen tahu aja gitu. Betul. Kesibukannya nih apa Pak Gema? Langsung nanya aja. Takut ya? Nanti gue langsung berkata-kata lagi dong. Iya, gua pengen aja berarti yang gambar siapa? Gak usah ditanya. Canggih juga Indonesia, ada lebih dari AI yang zaman sekarang. Iya. Kesibukannya apa Pak Gema? Sebenarnya nggak punya kesibukan, jadi bisa kesini. Masa? Oh, ini Bapak Kalau yang sibuk kan mana ada sibuk? Kagak ada, Bu. Gitu aja paling ya, ngejalanin hidup aja kayak selayaknya manusia gitu kan. Iya. Kalau masih manusia gitu. Astagfirullah, Bapak ini. Ya, gimana Pak? Ada mungkin Bapak punya cerita yang Bukan cerita ya sih, takutnya ngarang. jangan Nggak ngarang ngarang dong. Kita nggak ngarang ya. Cerita yang pengalaman gitu ya. Iya, pengalaman. Ya, Lebih ke pengalaman. arah mana sih? Cerita gue kuliah, SD, SMP, SMA. Kampret juga emang dia. Soalnya ini nggak di intro nih, mau cerita apa gitu ya. Gini Pak. Tapi kalau setnya kayak gini sih berarti ceritanya cerita lucu. Iya betul, benar banget Pak. Ya mungkin Bapak punya pengalaman-pengalaman yang dibilang mistis juga, ini enggak ya, pokoknya cerita-cerita yang menakutkan. Pengalaman unik lah ya, Iya. unik. Mistis tuh, gue nggak ngerti mistis atau apapun itu, gue nggak ngerti sebenarnya. Tapi yang gue percaya, yang gue itu ada. Betul. Tuhan juga duit, malaikat duit, mungkin ada yang lain juga gue nggak ngerti. Karena sedikit banget pengetahuan gue. Cuman mungkin beberapa tahun belakang ini kan ada hal yang menurut gue ini kebetulan, mungkin kebetulan. Walaupun katanya dunia emang gak ada kebetulan, adanya kebenaran dan kesalahan. Kayak gitu udah ya. Kalau kebetulan nggak ada katanya. Ya udah. Kesempatan ada Pak. Ya, kalau Monopoli ada Pak. Masalahnya kalau ada kesempatan ya. Tuh gue, ini takutnya jadi kriminal ya. Oh iya, kesempatan. kesempatannya ada.
gue nggak ngerti nih nggak deskripsinya gimana antara gue halusinasi atau gue aja yang ada gila atau mungkin itu cuman mimpi selewatan. Gue nggak pernah ada maksudnya yang langsung pure di depan muka gitu harus yang seperti ini seperti itu nggak ada sih. Cuman kebanyakannya itu semua kayak dikasih mimpi, ketemu di mimpi, firasat. Terus ada sih memang yang langsung, tapi secara visual nggak ada. Cuman kayaknya temen gua kayak gitu. Terus tapi gua ngedengar suaranya, oh iya bener dia ngebuat, ternyata nggak ada. Kayak gitu sih. Tapi untuk langsung visual, sebagian besar gue selalu berusaha ngartinya secara sains, saya so tahu gitu. Gimana yang nguliknya biar berat emang bapak ini enggak bu, biar kayaknya kan di dunia kan kalau ngomongin dunia berarti kan bisa kali dipecahin sih yang kayak gitu, hal-hal yang kayak gitu. Mungkin dengan ilmu apa, ilmu fisika atau kimia atau apa gitu kan. Alam semesta itu kan penuh dengan ilmu gitu. Yang nggak selalu dipatahkan dengan udahlah itu mah setan, udahlah itu mah jin gitu. Awalnya sih aku pernah nih ada satu, ini langsung aja ya, tapi ini bukan gimana ya, gue bingung nih menjelasnya. Soalnya yang itu antara gue mimpi atau setengah mati ya, setengah mati gitu, kondisi koma. Gue ngerti itu koma, yang jelas gue bener-bener hilang dalam artian gue rasa gue nggak tidur, gue rasa itu gue bangun, tapi yang teman-teman lihat itu gue udah nggak berdaya, tapi gue mikirnya gue tidur, tapi gue bangun, bingung kan tuh. Tapi teman-teman gue lihat, semua yang ngelihat kondisi gue waktu itu tuh kayak anjing, ini mau orang mati, udah ini mau mati, ini mati, ini udah kacau, ini parah, ini udah parah, mati, ini orang mati. Itu pas banget menjelang ulang tahun gue ke 28, ngebahas 27 Club segala macam. Wah ini orang mati semua 28 nih ya kan. Dah yang gue lihat ketika teman-teman gue lihat kondisi gue ngomongnya bahasanya gimana ya, koma. Kalau yang bisa menentukan koma kan dokter ya. Iya, pingsan mungkin enggak juga, tapi gue dengan kondisi di bawah substate pada saat itu banyak banget. Kalau mungkin zaman sekarang bilangnya overdosis kali ya. Udah over banget, gue hilang. Kata teman-teman gue, dan ada dulu tuh masih ada videonya yang gue minta hapus deh. Teman-teman semua udah panik. Yang teman-teman gue lihat tuh gue udah terkapar, kayaknya ini orang udah mati. Nah udah panik, mau bingung kayak gimana. Tapi yang gue rasain, gue kayak dibangunin sama orang. Dia ngebangunin gue, dia pakai pakaian tuh serba putih. Dia ngomong pakai bahasa Sunda, nyuruh gue bangun. Terus dia ngasih tahu tentang kota yang tempat gue tinggalin. Kota, boleh nggak sih lu kota itu? Nggak usah kali ya. Kota lu tuh air. Kalau di dalam bahasa kita gitu kan, dia pakai bahasa daerah. Kota lu tuh air. Dijaga airnya, dijaga jalurnya, jangan ditutup. Nanti marah. Gue nganggapnya itu semua mimpi, tapi kayak bener-bener gitu, kerasa gitu. Soalnya sebelum itu tuh, yang gue inget terakhir itu sebelum gue dibangunin, gue tuh kayak jatuh, merasa jatuh. Lu pernah naik ini nggak? Bungee jumping. Oh iya. Jatuh kan, tapi gak ada ujungnya. Lu teriak sampai habis suara lu, sampai yang ada semua di lambung lu keluar. Itu beneran kejadian. Lu blank langsung das. Udah lu, tapi di kepala lu tuh lu masih jatuh. Itu yang gue rasain, jatuh nggak ada ujungnya. Kalau mungkin ibu, saya dengar ibu suaminya ibu pilot ya,
itu mungkin ngerasain G-force kayak gitu kali ya. Nah napasnya sampai akhirnya semua yang ada di perut keluar. Wah, bener-bener di lambung, bentuk lambung bu, padat. Itu gue hilang, udah, pas itu hilang. Yang gue dapet yang ketemu itu beliau. Sampai sekarang gue nggak pernah tahu. Dua minggu setelah itu datanglah dua orang tua yang tinggal kita berseberangan. Kita cuma diapit sama satu sungai besar, nggak besar sih tapi punya cerita besar. Sungainya nggak besar kayak sungai-sungai di kota-kota lain, tapi sungai ini memang sungai vulkanik, tapi dia punya cerita besar di situ. Kita seberang-seberangan, tapi beliau datang waktu itu kita mau ada event gitu. Beliau datang negor, kasih kabar dua orang itu ternyata dapat hal yang sama, didatengin sama orang yang sama, cerita yang sama dengan wejangan yang sama. Cuman bedanya satu yang ini sekarang orangnya udah almarhum. Beberapa sebulan yang lalu mungkin beliau itu ketika bangun tidur di bawah bantalnya ada kembang serai merah. Gua nggak begitu ngerti yang kayak gitu. Yang jelas minta tolong disampaikan kepada pemimpin daerah di kota itu untuk dikasih tahu kalau ada beberapa yang mungkin beliau marah atau sepuh marah atau gimana, karena kan selama ini gue nggak paham ya kayak gitu-gituan sama sekali. Gue anggapnya itu mungkin kebetulan itu gitu kan. Itu jatuh, tolong dong. Ini jengkal lagi jatuh ke bawah sana. Udah gitu, entah gimana disampaikan atau tidak, yang jelas teman-teman di tongkrongan tuh emang ada yang kering satu. Kita disampaikan, didengar atau tidak atau gimana responnya. Gak lama dari itu ada satu kejadian itu soal itunya perempuan. Ini jengkal lagi jatuh ke bawah sana. Udah gitu, entah gimana disampaikan atau tidak, yang jelas teman-teman di tongkrongan tuh emang ada yang kering satu. Kita disampaikan, didengar atau tidak atau gimana responnya. Gak lama dari itu ada satu kejadian itu soal itunya perempuan. Nah, gue lanjut ya. Jadi kan pas pokoknya kejadian itu tuh, gue nggak ngerti itu tuh pengalaman apa bagi gue. Yang jelas tuh pengalaman aneh, unik, yang gue bingung nih ngejelasinnya pakai apa gitu, karena di sini nggak ada korek. Kayak simulat daripada korek. Awalnya emang gue juga nganggapnya anjing serem banget cerita gue. Pengalaman gue ini aneh banget, sempet ngerasa kayak gila gitu loh. Karena yang teman-teman ngasih ya udahlah kebetulan aja kali. Jadi setelah kejadian itu entah diterima atau enggak sama pemimpin wilayah itu, tiba-tiba ada musibah dari air. Kenapa air mulu ya? Apa karena gue seorang Aquarius itu kan enggak juga ya? Atau karena nyerupin itu air gitu apa gimana gitu? Ratu biasa ini. Ya, apa karena nama bulan itu yang naikin air gitu kan ini? Iya sama benar. Musik. Ada
ada satu sekolah, mungkin lu satu kota sama gua tahu lah, jadi gitu. Di situ banjiran, ada yang longsor. Gua nggak apa-apa, Bu. Tahu, biasa Teh Yuli. Ada 44 titik kurang lebih. Kenapa gua tahu 44 titik? Dulu tuh gua sempat masih punya grup isinya kawan-kawan yang relawan kayak gitu, kayak gitu besar segala macam. Nah, 44 titik ini banyak banget. Pas gue oh iya ya, tiba-tiba sih 2 orang ketua ini datang juga. Ma benar kan ya kejadian ya? Tuh, berarti nggak didengerin tuh. Dan itu kejadiannya itu berbarengan dengan geng beliau punya komunitas itu bikin acara di salah satu tempat. Dulu tuh kayak alun-alun gitu. Dengan kita udah nonton, Pak, sound systemnya yang terlalu besar kalau di sini takut hujan. Itu kalau mau kita bilang itu tuh hujan angin. Kebetulan, oh iya ini semuanya kebetulan. Udah nih, udah beres. Soalnya beberapa bulan kemudian, pas banget di malam gue ulang tahun. Itu tuh 2018. Dia yang ke-28. Itu pokoknya itu fase itu tuh sebenarnya dimulai udah lama. Iya. Cuman yang dulunya gak gue pikirin karena masih ini lah segini umur segini gitu kan. Terus kan gue suka disusupin sama teman-teman yang anak-anak band, anak-anak skena dan segala macam yang ngomonginnya apalagi teman-teman anak-anak gue kan bukan punk doang gitu kan, banyak ada yang gengan Flower Generation, entah Beatles, Pink Floyd dan segala macam, Nirvana. Gitu aja terus yang selalu ngebahas tentang 27 Club. Di umur 27 kan makin ngumet tuh. Ternyata hampir kelewat nih 27 pas dia ulang tahun ke-28. Jadi era itu gue masih seorang yang brengsek untuk diri gue sendiri sih sebenarnya. Karena gue masih pakai barang-barang haram pada saat itu gitu kan. Jadi substan tuh banyak. Apalagi gue ulang tahun yang ngasih kue aja banyak gitu. Apalagi yang ngasih yang lain. Over, bener-bener over mabuk. Alam bawah sadar banget. Sampai di satu tempat itu, gue kedistrak sama yang di belakang kamera. Sampai ada beberapa teman-teman yang menyaksikan apa yang gue lakukan pada malam itu tuh aneh. Malam itu tuh, ketika gue ulang tahun. Pas hari gue ulang tahun, Pas hari gue ulang tahun tuh, malamnya itu super blue blood moon. Fenomena yang gerhana bulan itu ya? Ya bulannya. Ya. Di 2018. Itu tuh gua hitung ternyata di umur 28 itu kita dengan hari lahir kita sama ya. Waktu gua hari Rabu, lahir kan hari Rabu gua. Di umur 28 tuh ulang tahunnya hari Rabu lagi. Dan kesaksian teman-teman gua adalah, wah anjir tuh sebenernya lu ngaco. Kenapa? Gua berantem, gua resek, gua mukul orang, gua dipukulin orang atau gua gimana? Enggak, lu ngomong ngaco, itu bahasa apa yang lu pakai? Gitu kan? Ada bahasa daerah yang kasar banget apa mungkin zaman dulu kayak gimana gitu, gua nggak ngerti. Tapi mereka bilang ada bahasa-bahasa yang kita nggak ngerti. Cuman intinya satu, lu kayak orang silat mencak gitu. Terus lu jaipongan, terus lu nyinden. Wih, gua aja nggak bisa main alat musik apalagi nyanyi, suara gua fals gitu kan. Dan itu yang ngomong bukan temen gue yang sekitaran doang, termasuk di wilayah situ tuh ada tukang parkir, ada segala macam tuh ngomong. Ya ceramah, ini ceramah. Gue ngomong apa? Udah mencak segala macam. Gitu. Dia bilang, support lu, Batman, biru, aku merah, cair tapi getih, air tapi darah. Ini setahun ini bakal ada kejadian di sana dari air. Kenapa air lagi? Apa karena gua tinggal di pinggir sungai gitu kan? Jadi sugesti air itu ada terus gitu. Tapi memang kata
faktanya kalau misalnya setiap purnama atau bulan bisa air itu kelangan. Air. Air laut aja naik. Berarti air itu tergantung gravitasi bulannya. Airnya berbulan ternyata selama ini. Air. Nah, tengah-tengahnya di sini gitu. Kamu udah jadi orang bumi aja ya. Berarti beliau tuh tanah ya. Kayak gitu lagi nanti. Ya gitu atuh. Udah gitu ya. Dan itu memang rezeki bagus. Dan itu rezeki bagus. Rezeki itu dimulai ada salah satu brand rokok di Indonesia gitu. Buka apa namanya itu kalau wawancara untuk jadi dulu itu namanya special brand ambassador gitu. Dan apa namanya interviewnya itu di hari gue ulang tahun. Karena malamnya skip, gue tidur aja udah, nggak peduli besok mau ada apa, gue nggak berangkat. Sampai memang nggak tahu dipaksain atau gimana, mereka itu ngirimin gue kendaraan jemput gue pakai online aja, kita pesenin. Nah, itu adem kan. Gitu aja. Nah, Jatuh. gue tuh tidur pada saat itu pindah ke bawah aja. Sampai dipesenin tanpa mandi ya, gue mau mandi nggak mandi sama aja sih, mata begini kan tuh cahayanya mabuk mulu. Tapi emang sayu, mata gue sayu. Nih disclaimer gue aja. Bener-bener bangun tidur, telepon, berangkat sekarang. Nggak usah pak, ada teman-teman sama termasuk adik gue udah berangkat gitu, karena gue nggak punya kapasitas di situ. Karena yang mereka butuhkan itu fotografer atau videografer, visual artis sama musisi. Gue tuh nggak ada di situ semua, tapi gue dipaksain untuk datang, dipesenin angkutan online itu. Hasilnya nyampe, yang gue omong kenapa? Ketika datang di ruang itu, saya orang nggak benar, yang terima saya terima kasih. Berapa hari kemudian, subuh gitu, bangun, nggak subuh terus ke jam 3, jam 4, tiba-tiba ada pesan, ada WhatsApp gitu. Kalau gue keterima, di waktu yang sama gue ngedengar gemuruh air di sungai itu kenceng banget, sampai ini lantai itu getar. Karena apa? Bukan cuma air tapi ada batu juga. Jadi kan bandang. Kok getar ya? Di satu sisi gue dapat rezeki, di satu sisi pas gue ngeliat banjir bandang pada saat itu. Sungainya Ciliwung 2018 itu Februari kalau nggak salah ya, awal Februari. Dasar udah boleh gue tetap ngelakuin apa yang sebenarnya nggak mau gue lakuin. Dan di akhir tahun itu tutup dengan tsunami itu yang 2018. Iya. Di situ gue ngeliat cerita apaan sih ini? Apa sih? Nah sepanjang tahun itu tuh gue ada orang-orang yang gue nggak ngerti ya, mungkin dari kebudayaan atau apa gitu, yang selalu pakai pakaian daerah, bukan pakaian daerah sih, pakaian serba hitam, kadang serba putih, datang untuk masih gue jangan segala macam. Apaan kok kan? Ya gue nggak ngerti apa-apa. Gue nggak ngerti kok ngapain kalian datang ke sini. Dengar ada yang bilang magnet kamu kuat ya, saya bukan kutub ya kan, harus ada kutub. Iya benar. magnet kamu kuat, dan kamu di sini aja, tempat kamu emang di situ, nanti suatu saat nanti bakal kumpul. Kalau kumpul semua meledak dong, jadi Big Bang. Gimana kalau jadi Big Bang meledak? Sampai ada hal yang bikin gua aneh. Ada orang yang datang ngasih gua buku. Tapi sekarang lupa bukunya. Dan itu bahas kayak, sebenarnya kalau gua ngeliat itu karya sastra zaman dulu. Berarti kayak kumpulan prosa atau dengan bahasa daerah, atau puisi atau apa gitu. Tapi ketika gue baca buku itu, covernya tuh dulu warnanya hijau toska. Ada kejadian lagi di mana gue ngeliat ada kayak meteor jatuh, warnanya hijau toska juga.
sampai gue kejar tuh ketemu orang mancing, gue tanya ada yang jatuh nggak? Kayak orang itu yang bener tapi dia langsung beres-beres langsung pulang. Dan sebanyak orang itu di tempat itu cuman gue sama temen gue yang lihat berdua, dan gue lari gue kejar. Udah gue penasaran tuh apaan nih, petasan ke atas ke bawah gitu kan. Wah, jatuh gitu. Dan itu tuh kejadian dimana sebelum banjir bandang dan akhirnya hujan lebat. Setelah itu hujan lebat, hujan derasnya tuh nggak tantangin, bawah terus hujannya, nggak ada angin kencang tapi hujan terus. Ini hujan terang nih karena nggak ada angin. Biasanya kan kalau hujan badai itu pakai angin, ini nggak pakai angin tapi terus. Sambungin lagi semuanya kok kayak bertautan gitu kan, kayak ini tuh kayak sistematis. Kalau gue mikirin ketika gue dikasih mimpi dan dikasih pesan, gue bukan seorang yang suci dalam agama gue, atau gue bukan seorang yang taat, kenapa gue harus dikasih sesuatu yang seperti itu? Apa ini karena kebetulan, tapi nggak sekali dua kali kebetulannya. Itu yang kebetulan. Sebelum-sebelumnya udah banyak dan setelahnya pun ada. Setelahnya malah yang di situ gitu. Gue ada momen dimana gue memutuskan untuk stop semua hal yang bikin gue ngilangin kesadaran. Ibaratnya alam bawah sadar gue terus yang bekerja. Gue stop semuanya. Yang mau gue minum, pakai narkoba segala macam stop. Karena gue udah ketebes. Gue stop. Tapi dari situ nggak tau ya, karena gue nyetopnya kan gue nggak ke rehab, tapi gue mulai puasa nggak tau makin kenceng. Salah, dibilang salah sih enggak lah ya, berarti itu baik dong untuk kebaikan diri kita. Tapi kalau yang paham, kalau yang pengen, iya kan kita nggak pengen ya. Bu, nih ya, wah jujur aja nih mah nih ya, lu tau kecebukan ngaco, gua mah ngejamu. Sebelum masuk undang-undang yang jelas dulu. Gue kayak bisa ngandelin, ini hujan, ini enggak, segala macam. Yang besoknya gue diomelin bokap gue jangan ngomong sembarangan. Karena ini tuh internet kamu, internet sih jadi jamu. Karena dia yang punya link jaringan seluruh dunia tuh jamu, dia punya jaringan. Obatnya internet tuh kayak internet, dia lebih dulu. Omongan anak gue segala macam dan gue jadi ceramahin. Karena dia nggak ada di lokasi, tapi dia tahu apa yang gue lakuin gitu kan. Gitu doang. Lu tuh belum ibadah aja nggak pernah. Mintain itu, yang ngiyainnya siapa? Setan. Iya, lu bukan nabi, lu bukan wali. Yang ngiyain sama malaikat gitu. Itu jadi buat ketakutan karena yang datang gua macam-macam bro. Mungkin kalau orang-orang cerita setan, itu yang gua mau, ketemu aja langsung pas gua sadar kayak gini, ayo gitu, pengen tahu gitu kan. Makanya gua seneng banget nonton Marvel tuh. Lu nonton Guardian of Galaxy deh yang gila. Nonton gua. Aneh-aneh nggak mukanya? Iya sih. Jadi gua untuk gimana caranya suatu saat ketemu yang begitu udah aneh, udah biasa. Ini lo dari planet ini. Bener. Membiasakan diri ya. Kenapa sih nggak langsung ketemu aja gitu? Sorry nih gue potong. Tapi secara nggak langsung nih ya, berarti lu ada, bukan dibilang indra keenam sih, enggak lah ya. Tapi maksudnya ada sixth sense atau enggak, maksudnya kita lebih sensitif gitu sih. Itu dari kecil atau enggak atau gimana? Dari kecil Jadi kalau sensitif cerita-cerita gitu ya? kecil itu, bahkan kalau nyokap cerita gitu, bukan cerita gitu, kayak waktu nyokap bangun mau tahajud, udah nyiapin sejadah, umur 2-3 bulan, pondok wudhu, balik lagi ternyata gue udah ada di atas sejadah sama sarap ompolnya. Umur 3 bulan yang motah, tahu motah ya? Tahu. Apa sih kalau bahasa Indonesia tuh motah? Tidurnya Berguling-guling lah gitu. Masih umur 3 bulan udah begitu tidurnya, udah gitu sama sarap ompolnya. Terus gue pindah gitu ke bawah, jalan aja belum bisa, bu, gak ada apa nggak belum bisa. Oh iya. Itu dipindahin gitu. Mungkin cerita-cerita bokap gua atau siapa juga ada, tapi sih agak
nggak mau diceritakan. Mungkin ini juga sebenarnya ada yang nggak mau diceritakan ya. Kita tuh udah tayang sebenarnya. Kita udah pernah take guys sebenarnya, tapi sayang ya. Dan kita tutupnya sama air lah. Gitu. Iya, bener. Sama air. Bahkan di kayak gue setuju sama teorinya si Jawin dan apa media Rabu Bogor ini ya. Gue pun dulu sempat jadi pegiat alam lah gitu kan, sering suka naik gunung, suka doang nggak sering karena nggak punya budget gitu ya. Sempat nemu hal-hal yang aneh, tapi bagi gue ini kayaknya kalau bisa dijelasin secara logika bisa deh. Ini bukan karena hal goib banget, ini karena kita capek, ini karena kita lelah atau karena kita panik kayak gitu kan kalau di hutan gitu. Itu yang misalnya ketemu di jalan gitu, dengar suara segala wah sampai lu banyak pikiran, lu terlalu porsi diri udah istirahat. Tapi kan ini banyak kejadiannya pas gue istirahat malah terus gue tidur. Ada pas gue abis ninggalin itu semua, gue tinggalin semuanya, gue di rumah puasa segala macam, tiba-tiba gue ketidur tuh bener-bener ketidur sebelum maghrib pun kan nggak boleh ya. Nggak boleh. Pokoknya menjelang maghrib tuh Pemalu tidur. kalau kata orang tua. Bangun jam 8 malam. Terus gue kepikiran tempat yang gue tinggal, gue bilang ke anak-anak sebenarnya pengen gue itu legasi lah buat temen-temen. Bro jagain ya di tempat, bersihin. Ngabarin. Kok mau kepikiran ke tempat ya? Bisa nggak lu bersihin? Kalau bersihin kan tadi soalnya gue kemimpian ada yang marah-marah minta dibersihin cewek. Dibersihin gini. Ya ini udah dibersihin ibaratnya nih ya. Ini satu besar ini tempatnya, dibersihin cuma segini doang dibersihin kecil, sedangkan yang lainnya nggak dibersihin. Bener dong, jam 2 pagi ada gue ngeliat di story Instagram temen gue ada kesurupan, tapi hilang ya dibawa ke tempat yang udah dibersihin, lepasnya di situ. Sebenarnya jujur aja gue tuh bingung sampai sekarang tuh pengalaman yang gue dapat ya kebanyakan nggak secara langsung, ada secara langsung tapi nggak gue anggap pengalaman mistis, mungkin yang kesurupan. Gue mah itu mungkinnya maaf ya bu ya pengalaman kejiwaan. Ada satu hal ini lucu bagi gue lucu. Temen gue ulang tahun, ayo kita bakar ikan di kolam ikan. Itu agak jauh banget deh pokoknya tempatnya. Sananya kayaknya gue beruntung bisa sampai nggak dibegal gitu. Jadi ada kolam kering gitu, ada kolam lah. Dia emang temen gue itu yang punya kolamnya distributor salah satu. Jadi dia suka ngirimin ikan buat di restoran di sana. Karena di situ ada satu cewek teman gue, sekarang mungkin jadi mantan kali ya. Gue ngeliatin gue gitu banget ya kan, sinis gitu. Karena gue kan bacot ya. Apa lu ngeliatin gue? Terus anak-anak nengok semua. Berubah apaan gitu kan, emang Power Ranger bisa berubah. Nah situ gue bawa anjing ngomong lu, nah sih ini kan di kebun itu bisa main lu, selalu deh gitu kan sana sini. Nah, dia diem, gitu. Ekornya juga ke bawah bonggong, tapi gonggongnya enggak tuh cewek melotot mulu. Makan kita bakal ikan kan. Gue nggak tahu mitos-mitosnya kan bakal ikan segala macam. Bu, ini kan emas gue dibakar, gue paling males banget sebenarnya. Duitnya banyak dimakan, lewat gitu dimakan. Udah nih, lapar kali ya. Ngotot tapi apa sih tiba-tiba berubah. Lu ini kalau kata orang sudah ainun lu berubah, gue cuek aja. Tiba-tiba kita isi itu berontak ngomong bahasa daerah Sunda, ngomong apa gitu, wah nggak terima segala macam. Dia minta ini minta itu, ya gue kasih rokok aja gitu kan. Kita lagi ngasih rokok segala macam dia nolak, itu motor
itu motor metik tiba-tiba jatuh smooth katanya. Ada di dasar kolam posisinya, tandasnya tetap ada berdiri. Deh, itu tuh emang itu aja kali nggak ada fondasinya udah nggak beres jadi amblas gitu kan. Iya positif aja tuh anjing nggak berhenti gonggong tapi gue kasih makan apa udah makan terus makan masih nggak kalau itu tuh anak kesurupan atau gimana gitu katanya tuh emang dia serupan katanya iganya renggang bener gitu deh. Nggak tahu saya nggak igar nggak kok. Mungkin nggak kurang dibedong kali. Udah gitu udah kita mau siap-siap pulang. Naiklah motor gitu kan. Ada pohon pisang bu. Nggak ada hujan nggak ada angin. Tahu nggak sih memang orang gila itu yang makan gorengan orang Sunda. Hujan angin dar. Tiba-tiba tuh pohon jatuh tumbang dengan akar-akarnya. Orang masih ada teman-temannya bisa satu orang yang cowoknya ini cewek mantannya cewek udah meninggal tapi yang teman-teman yang lain masih ada sampai akhirnya apa tadinya tuh anjing happy tuh anjing tuh nggak mau ngeliat tuh cewek pas sepanjang jalan ronta-ronta kan di motor akhirnya udah naik motor bertiga dia omel tuh anjingnya iya bego teman gue sakit tuh udah akhirnya meronta-ronta di satu jalan udah ada perkampungan kita berhenti di situ kita dudukin. Nih temen gue nih badannya gede asli dia atlet bela diri beneran atlet gitu. Dan kayaknya kalau gue dipukul sama dia juga langsung tewas deh badannya gede banget gue asli Perempuan tapi cowok yang serupannya cewek gitu kan begini lah gitu kan gue ketawa bukan ketawa tapi gue di situ ngeliat temen gue muntah kesel dong kok bisa temen gue muntah sama cewek ya sekecil itu itu yang kesurupan lagi lihat muka gue kalau gue lebih gondrong dari ini sih lu lihat muka gue lu daripada nyakitin temen lu masuk ke badan gue sekarang gue tantangin lu gue masih ada setan takut sama gue kan gue lebih dari setan sampai warga pada keluar apa nanya malah berantem jadi si ibu itu jadi mediator dia pindah ke dia baru keluar setelah keluar beres si ibu yang bilang kamu siapa sih ini setannya takut sama kamu takut orang mau bu setan takut sama ayat kursi ya kan di situ gue ngerasa bener setan gue enak bu ya dari dulu gue jatuh banget oh iya kalah dong sama setan iya aku nggak masalahnya gimana mau bilang kalah nggak kalau sih iya jadi takut kan di situ masa iya kebetulan aja kali karena gue ngeliat aja gitu karena gue mikirnya orang yang kesepupan itu mungkin lu lah banyak pikiran iya benar bisa terus jadi akhirnya dengan alasan apapun, dengan kondisi apapun lu ngeluapin itunya bingung. Lu luapin aja dengan kayak gitu. Iya. Satu tuh, tapi itu kenyataan yang gue bikin bingung tuh teman gue yang sebesar itu mental. Bener-bener mental kayak ilmu apa nih? Kayaknya kalau pada saat itu kalau misalnya udah ada pesulap merah, udah dikaji sama pesulap merah gitu. Mental bu, gitu kan. Orangnya ada di atlet di kota gue juga. Sekarang mungkin udah jadi pelatih. Dan ada kejadian berikutnya adalah mantan gue sendiri. Jadi ke satu desa tuh, desanya sakral memang. Ini kesalahan gue sama dia, mantan gue bilang akunya gue adalah suami dia. Dan pacaran, masih pacaran. Ada sepuh di situ tuh, sepuhnya tuh nggak mau sama kamu udah. Dia bilang kamu ngapain kesini? Harusnya nggak kesini dulu, harusnya ke kampung halaman kakek kamu dulu di sana gini. Oh iya. Udah. Gitu. Udah. Terus waktu itu tuh kaki gue ligamen, jadi pakai tongkat. Hari itu gue dipijit sama mantan gue itu. Pas lagi dipijit, itu dia kesurupan. Gue marah, karena apa dia mengaku neneknya, yang udah meninggal. Biasa bawa orang meninggal gitu kan. Gue marah, gue gak percaya lu kesurupan. Emang gini, lu aja bisa lu gak begoin orang sekampung kalau kita suami istri. Gue keluarga lo bilang, tolongin gue kenapa ya, itu kesurupan lah.
minta kopi, itu kopi panas dulu, panas ke gue gimana? Iyalah, panas bu, mendidih. Orang di sana itu kalau bikin kopi itu benar-benar dari bara gitu, emang ditaruh gitu kan, ada tungkunya gitu, dan selalu nyala apinya karena buat ngangetin kan. Rumah juga masih rumah panggung. Tuh kopi itu panas banget, berasa bener-bener baru bisa kasih. Gue ntar coba nih minum, kan gue nantangin kalau yang seru. Kadang-kadang Diminum langsung habis, langsung pingsan. Botong dong dibawa kasur berat, dan dia bilang, wah aku di sini kenapa capek banget gue. Gitu. Naik gitu. parah banget sih. Gimana ya? Logis aja mikirnya ya. Iya, mikirnya gini, ya elah, lo main pikiran aja. Gak punya hal yang buat ngelepasin lo keluar, akhirnya lo lewat yang kayak gitu. Gue ya mikirnya kayak gitu terus gitu kan. Pun ketika gue ngeliatin hal-hal yang aneh, misalnya di hutan, di gunung gitu, lu aja malam-malam sih. Jadi yang lo hidup bukan oksigen, kebanyakan karbon dioksida lu jadi halu. Capek, jadi kan kondisi capek apalagi bisa terjadi. Iya, gitu. benar. Apalagi lu kurang tidur segala macem. Di situ gue mencoba hal apapun yang kayaknya kata orang itu mistis, coba deh gue logikakan, tapi ternyata susah. Mungkin teman-teman ada yang ngerti bisa bantuin gue jelasin. Terus sampai maksudnya gini, itu kan cerita lo sensitif gitu, terus sampai detik ini lo menyadari nggak kalau lo tuh lebih sensitif dibanding orang lain, atau gimana? Ini biasa aja sebenarnya. Cuman ya, gue kayak gini ya, kerasanya ketika memilih temen yang diajakin ngobrol. Kalau menurut gue ini bisa nyambung, gue bakal ngobrol sedalam apapun. Tapi kalau misalnya ini frekuensi, gue dikasih sini. Tapi ada aja kayak misalnya kalau datang ke satu tempat, vibe-nya banyak nih ya, banyak banget sih. Kalau kata orang sini, oh diem ya. Iya benar. Itu tempat yang biasa gue tinggalin aja dulu, gue cabut. Tadi terang, maksudnya enak banget, nyaman, hangat. Gue tinggalin berapa bulan, gue balik lagi, itu jadi hangat ya, kenapa ya? Gitu, kayak feeling gitu. Ada aja gitu. Tapi kalau pernah sih ada kejadian yang sensitif banget, begitu mungkin frekuensinya berbeda, kayak tiba-tiba kayak telinga gue tutup. Ada seberapa apa, padahal dia ada temen gue nggak bisa dengar, capek atau apa gitu. Mungkin kalau ada tiba-tiba frekuensi berubah, ada gitu apa nih, ada aja. Cuman gue masih bisa gimana ya? Pengen sih ngejelasin itu semua secara logika, cuman ilmu gue belum nyampe, atau mungkin itu nggak bisa dijelasin. Iya, sudah sih memang nggak. Dan itu melelahkan juga. Makanya mungkin kadang gue di keluarga gue gini, gue setiap ada pengalaman kayak gitu gue nanya keluarga selalu dipatahin. Oh, Logika aja. iya benar logika. Agama lu juga logis, bisa dijelasin. Atau mungkin alasan orang tua mungkin karena udah nggak usah dipikirin, yang ini mau bikin jalanin aja, ntar juga ketemu, mau usah dicari gitu. Karena mungkin banyak kan orang-orang yang nyari gitu. Iya betul. Gue nggak menentang, cuman lucu aja gitu sini. Tapi kalau ngomongin sana sini, Nggak apa-apa. soalnya ya kalau mungkin teman-teman yang lain ceritanya ketemu hantu, ketemu setan. Iya. Gue mau jujur aja balik lagi kobra apa ya? Namanya iya, namanya juga pengalaman kan. Gue pengen tahu nih rasanya. Anjing kaget gue gitu. Masalahnya lu nggak ada rasa takut seperti itu. Bu, mau saya jago apa juga takut mah ada. Iya Dan sih. ada pasti bu. Kalau misalnya gue ke satu tempat tuh rasa takut awal. Iya bisa ajakin ngobrol ya. Walaupun ngobrol sama siapa juga gue nggak tahu gitu. Udah kita bisa dilawan kan, rasa takut bisa dikendalikan. Iya, Kendalinya dulu deh, selalu bisa. Yang nggak tahu kan kita mungkin 10 tahun ke depan atau berapa tahun ke depan
dunia yang berbeda jadi satu kan kita nggak pernah tahu tiba-tiba ini. Cuman bapak ini sudah ngarang ceritanya. Iya. Melewati batas ya. Orang-orang ini ngarangnya sampai segitunya cuma dialihkan dengan karya-karya yang bagus. Iya, betul. Yang bagus gitu kan. Yang tadi gue bilang film mana begini makanya apa ini jazz sebenarnya apa kayak gini kali ya. Bentuknya kayak gini kali ya. Bentuknya kayak gini kali ya. Cuman kan mereka ngomongnya dunia paralel kan paralel juga. Oh iya, benar juga. Iya. Sama aja. Ya, gitu guys. Kalau kata orang tuh kita mah ngumpet di tempat yang terang. Mereka mau ngeliatin kita. Iya, betul betul. Dan gue percaya. Iya, kita harus percaya karena kan kita hidupnya berdampingan. Iya. Bukan gimana ya? Ya iyalah balik lagi. Kan goib, malaikat goib. Iya. Di luar dari itu ada jin dan segala macam. Cing aja goib, lu percaya kali. Ya begitu guys ceritanya tentang pengalaman Bapak Gema yang panjang banget gitu kan. Nah, segitu ceritanya. Jangan lupa untuk kalian untuk subscribe, comment, and like dan nyalain loncengnya. Iya, kalau ada temen yang gini pengen ngobrol dong, pengen tahu sebenarnya apa yang terjadi sebenarnya gitu. Apa kebetulan? Apa yang memang sudah digariskan? Nah, kayak gitu guys. Dan sekian dan terima kasih. Dadah.